Selamat siang untuk kita semua. Kita akan mulai kembali sesi kedua. Kita akan kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan, bahkan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau telah memimpin acara camp ini sampai detik ini. Kami mau menyerahkan sesi yang kedua ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya Engkau menolong kami untuk dapat bersemangat belajar firman-Mu, sehingga kami diberkati secara rohani dan dapat sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, mohon Roh-Mu menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka kitab Matius pasal yang ke-24. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 14. Injil Matius 24 ayat 1 sampai 14. Matius 24 ayat 1 sampai 14 akan saya bacakan. Kalau bagian firman Tuhan ini sudah terbuka di hadapan kita. Matius 24. Khotbah tentang akhir zaman. Ayat 1, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, maka datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Aku adalah Mesias,' atau 'Aku adalah Kristus,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Ayat ke-7, "Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, bahkan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Nah, tadi sempat layar tidak berfungsi. Sekarang saya lanjutkan untuk 7
hal yang terakhir, yaitu setelah penglihatan di Wahyu ya. Tadi kita sempat belajar bagian pertama, 7 penglihatan di Wahyu pasal 21 ya sampai 22, dikatakan ada 7 penglihatan. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kemah Allah. Jadi kemah ini bukan berbentuk fisik ya, artinya kita tinggal bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Itu kebahagiaan kita. Kemudian setelah itu bait Allah itu diukur ya. Setelah itu dalam bait Allah di langit baru, bumi baru itu tidak ada yang namanya apa? Matahari. Ya, kalau kita membaca Wahyu ya, pada satu saat nanti Tuhan akan membakar habis ya seluruh alam semesta ini, dan Dia akan menciptakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan di sana di Yerusalem baru tidak ada namanya laut. Sekarang saya bertanya, kenapa laut airnya asin? Kenapa sungai airnya tawar? Apa akibatnya kalau laut bukan air asin? Kalian pernah bertanya tidak? Jawabannya sangat sederhana. Kalau laut airnya tidak asin, semua kotoran, semua bangkai yang dari sungai yang mengalir ke laut, limbah-limbah dari sungai akan membusuk kalau airnya tidak asin. Artinya ada kematian dari makhluk hidup itu masuk ke laut, dan laut tidak menjadi busuk karena asin. Tetapi nanti di langit baru, bumi baru tidak ada lagi kematian. Jadi tidak ada lagi diperlukan yang namanya air asin. Paham ya? Nah, kalau kita lihat di langit baru, bumi baru juga tidak ada matahari. Tidak ada apa? Matahari. Matahari ini walaupun sangat besar, kamu tahu nggak sebesar apa matahari itu? Matahari itu bisa kita masuki bola bumi. Berapa jumlahnya? Lebih dari 1 juta. Satu matahari kalau kita mau masukkan ya bumi ke dalam matahari, itu 1.200.000 bumi bisa masuk. Termasuk 4 juta bulan bisa masuk. Nah, masalahnya begini, matahari kalau dia mau bercahaya dalam 1 detik saja, sekarang sedang antri BBM kan, 1 detik saja harus membakar gas ya. Ini saya untuk mempermudah menggunakan BBM. 700 juta ton. 700 juta ton bensin. 700 juta ton. Ya, 600 sampai 700. Nah, kalau 600 sampai 700 juta ton itu per detik saja ya, Tuhan ya harus membakar 6.000 triliun rupiah per detik. Kamu bayangkan ya, betapa hebatnya Tuhan ya, untuk memberikan kehidupan kepada bumi. Dia membuat satu matahari. Matahari itu sama dengan bintang-bintang yang lain, cuma matahari itu jaraknya dekat. Dekat bagaimana? Dekat pun tidak terlalu dekat. Ya, kalau kita kirim WA ke matahari, kira-kira berapa lama? Masih ingat nggak? Pernah saya sebut 10 menit baru sampai. Berapa? 10 menit loh, sangat jauh. Nah, jadi matahari itu pada satu saat nanti di masa yang kekal itu akan padam. Akan apa? Padam. Ada bintang yang sudah padam, ya, tapi cahayanya masih belum sampai ke bumi. Makanya kita masih bisa melihat cahayanya datang, padahal bintangnya sudah padam. Nah, di langit baru, bumi baru yang kekal tidak perlu lagi ada matahari. Kenapa begitu? Karena Yesus sendiri yang bersinar untuk kita. Ingat ya. Jadi tidak pernah kamu akan membayangkan hal seperti ini kalau kamu hanya belajar ilmu pengetahuan biasa. Nah, kemudian yang berikutnya, Taman Eden yang sudah hilang. Kapan Taman Eden itu hilang? Tahu nggak? Kapan? Pada saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Taman Eden itu masih ada. Dijaga oleh malaikat yang bernama Krub. Ya, Krub itu adalah malaikat untuk perang ya. Malaikat ada dua.
ada dua jenis ya. Yang pertama adalah serafim untuk memuji Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Kemudian malaikat kerub yang dipakai untuk menjaga Taman Eden itu disebut fighting angel. Ya. Angel itu tidak ada yang gendernya feminin. Ya, ada yang mengatakan, oh di surga ada bidadari, itu tidak ada. Malaikat kalau dia menampakkan diri kepada manusia selalu adalah maskulin dalam bentuk laki-laki. Nah, kalau kita lihat ya, di Taman Eden yang hilang, sejak kapan hilang? Ya, waktu air bah Nuh mengubah geografi, topografi bumi, maka Taman Eden itu sudah musnah. Tetapi nanti kalau kamu lihat di langit baru, bumi baru, itu dibuat kembali ya seperti Taman Eden. Ya, Taman Eden itu tempat yang paling indah. Di situ dikatakan ada sungai jernih yang mengalir. Kemudian ada pohon kehidupan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Nah, ini yang penting ya. Yesus akan datang kedua kali. Yesus datang pertama kali membuat sejarah manusia itu berbeda dengan sebelumnya. Kamu tahu tidak, sebelum Yesus datang, itu tahun disebut tahun sebelum Masehi. Ya, before Christ. Tapi setelah Yesus datang, sebenarnya tahun ini, tahun 2026, waktu orang membuat kalender, itu pencipta kalendernya menamakan tahun 2026 sebagai tahun Tuhan Yesus. Tahun apa? Tahun Tuhan Yesus loh. Anno Domini. Oke? Tetapi orang tidak suka dengan kekristenan, tuh kemudian kata tahun Tuhan Yesus itu dibuang, dia apa? Dibuang kan? Kalau kita orang Tionghoa, tahun Imlek, betul nggak? Oke? Nah sekarang di Bali mereka sedang hari raya Nyepi, itu ada tahun baru Bali. Tapi kalau tahun 2026, tahunnya siapa? Tahunnya Tuhan Yesus, dihitung dari waktu Yesus lahir. Dipakai di seluruh dunia. Nah, kalau kita mengoperasikan komputer, nggak mungkin kita set, oh saya nggak mau ya pakai tahun Tuhan Yesus, saya mau set dengan tahun Imlek. Kacau nanti ya komputer kamu. Nggak bisa ya. Itu sudah menjadi tahun yang dipakai di seluruh dunia. Tetapi kamu tahu tidak ya, dari tahun-tahun yang sudah kita lalui, ya, Tuhan Yesus lahir kurang lebih 2026 tahun yang lalu, ada hari Minggu. Hari apa? Nah, kenapa Minggu? Hari itu di semua tempat di kalender, baik negara Islam, ya negara komunis, itu tanggalnya merah. Tanggalnya apa? Merah. Bukan hanya 17 Agustus merah di Indonesia, tapi setiap hari Minggu merah itu karena hari Minggu itu bahasa Latinnya namanya Hari Tuhan. Hari apa? Hari Tuhan. Hari Yesus bangkit dari kematian, ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut hari Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dia datang pertama kali sebagai bayi. Sebagai apa? Bayi ya. Kenapa dia datang sebagai bayi? Dia menjadi manusia seperti kamu dan saya. Nanti akan dijelaskan di sesi kedua ya. Ini saya hanya memberikan tambahan karena tadi tidak sempat. Nah, yang terakhir, kedatangan Yesus kedua kali. Seperti yang kita baca di Matius 24 ya, ayat 1 sebenarnya bisa dibaca ya sampai ayat 44. Ada 7 tanda. Berapa tanda? 7 ya. Nah, Tuhan selalu memberikan kita tanda. Tadi saya katakan ya, tahun tanda Yesus lahir ya. Hari Minggu tanda Yesus bangkit. Masih ingat tidak? Pelangi, tanda apa? Pelangi kan? Tanda janji Allah kepada Nuh bahwa dia tidak akan lagi memusnahkan dunia dengan air bah. Paham ya? Selalu ada tanda. Nah, berikutnya kita lihat tanda yang diberikan di Matius 24 secara gampang untuk diingat. Saya beri keterangan dari A, B sampai G. 7 tanda ya. Berapa tanda? 7 ya. A. A itu apa? A itu aspal. Banyak kekristenan yang palsu.
Sekarang banyak ya gereja-gereja itu mengajarkan tidak seperti yang diajarkan Yesus. Mereka mengatakan, kalau kamu percaya Yesus pasti kamu kaya. Kalau kamu percaya Yesus pasti kamu sukses. Yesus mengatakan, kamu datang kepadaku, menyangkal diri, memikul salib. Nah, memikul salib itu artinya bersedia menderita, bersedia melayani. Seperti tadi kalian dilatih melayani anak-anak yang sekolah Alkitab liburan. Paham ya? Jadi banyak kekristenan yang palsu di zaman sekarang. Aspal ya, untuk bagaimana? Menyenangkan manusia. Kalau kamu ke gereja, bukan kita minta disenangkan Tuhan loh. Kita justru yang harus menyenangkan Tuhan, ngerti nggak? Nah, sekarang terbalik. B, nah tadi apa? Bangsa berperang melawan bangsa. B ya. Perang tidak pernah selesai di dunia ini. Ukraina belum selesai, di Iran timbul perang. Kita tidak tahu kapan lagi akan ada perang. Bangsa lawan bangsa. Yang ketiga, C. Nah, apa nih C? Celaka kosmik. Apa itu celaka kosmik? Gempa bumi, COVID. Kenapa gempa bumi? Gempa bumi itu seperti seorang ibu yang mau melahirkan, sudah kehamilannya 9 bulan, kemudian dia mau melahirkan, tandanya dia sakit. Jadi sakit pertama mungkin 15 menit, sakit kemudian ya kedua kali mungkin 10 menit, semakin dekat ya anaknya akan dilahirkan, itu semakin pendek frekuensinya. Sampai terakhir sakit yang paling sakit anak itu dilahirkan. Gempa bumi seperti itu. Nah, gempa bumi di abad 21 jauh lebih banyak daripada abad 20. Itu seperti ibu yang akan melahirkan. C ya. D, apa itu D? D itu semakin dekat Yesus akan datang kedua kali, manusia dosanya makin hebat. Ya, kalau zaman dulu waktu saya masih kecil, kalau seorang punya anak, dia tidak mau anaknya, dia akan pagi-pagi bangun, dia taruh bayinya di depan pintu rumah orang yang masih tidur. Jadi waktu orang buka pintu, lihat, ada bayi ya. Jadi bayi itu dipungut. Tapi sekarang kalau kamu baca di koran, orang yang tidak mau bayinya dibuang ke tempat sampah. Lebih sadis zaman sekarang. Dan yang lebih tidak bisa dicegah di zaman sekarang adalah yang namanya LGBT. Paham ya? D ya. Nah, kemudian yang saya nanti akan jelaskan yang E ya, tapi yang terakhir ya. F. F itu apa? Fitur dari antikristus. Ya, fitur antikristus. Jadi begini ya, Yesus datang kedua kali sebagai penyelamat kita. Dia tidak langsung datang ke bumi loh. Dia datang di angkasa. Datang di mana? Angkasa. Jadi waktu dia datang di angkasa, dia akan datang untuk menjemput orang-orang percaya. Jadi orang percaya itu ada dua golongan, yang sudah mati, yang masih hidup. Nah, yang sudah mati, yang percaya Yesus akan dibangkitkan dengan tubuh mulia, ya, tubuh yang mulia yang tidak bisa mati lagi, tidak bisa berdosa, tubuh yang super kuat, tidak bisa dibatasi oleh ruang, dan tubuh yang bisa dibawa Yesus naik ke sorga seperti yang sudah Yesus lakukan. Itu yang pertama ya, yang mati dalam Tuhan Yesus. Makanya tadi saya katakan orang Kristen kalau mati disebut tidur. Disebut apa? Tidur ya. Kenapa kita kuburkan orang Kristen yang mati? Karena dia akan dibangkitkan Yesus. Nah, mereka setelah bangkit punya tubuh mulia. Kamu akan kaget ya, kalau yang mati itu umurnya 100, dia akan bangkit tidak lagi tubuhnya umur 100. Kalau dia mati bayi, dia bangkit tidak lagi tubuhnya bayi, tapi orang percaya akan sama dengan tubuh Yesus yang prima, umur 33,5 tahun. Oke, setelah punya tubuh mulia, kalau tubuh kita seperti ini tidak bisa ke sorga, sampai di atas tubuh kita akan pecah.
Kamu tahu di atas tuh berapa derajat Celcius? Kalau pernah naik pesawat, di dalam pesawat kita terasa suhunya biasa, tekanannya biasa. Padahal di luar itu, di luar pesawat ya, dengan ketinggian 10.000 meter atau 10 kilometer, itu udara di luar tuh minus 50 derajat. Ya, jadi ruang kabin pesawat itu didesain semakin sedemikian rupa sehingga kita di dalam nggak merasa ya keadaan di luar. Jadi tubuh kita yang seperti ini nggak bisa ya dibawa masuk surga, sehingga Yesus akan memberikan yang mati dalam Yesus bangkit seperti Yesus, punya tubuh mulia, dan kita yang masih hidup ya langsung diberi tubuh mulia. Saya percaya kalian di sini, oke, tidak ada peserta yang sudah usia 30 tahun. Memang ada yang kuliah ya 20 tahun ya, sudah ada ya yang 20 tahunnya yang sudah kuliah di sini. Tapi rata-rata belasan tahun, di atas 10 lah ya, betul ya. Nah, kalau nanti Yesus datang, kamu sekarang sudah percaya Yesus, kamu langsung diberi tubuh mulia, tidak lagi kecil seperti ini. Saya tidak lagi tua seperti ini, langsung ya tubuh kita seperti tubuh Yesus 33,5 tahun dan diangkat ke angkasa. Ya, bertemu Yesus, diajak naik ke sorga, dan apa yang terjadi di bumi, Tuhan akan menghukum bumi ketika Antikristus 3,5 tahun kemudian menyatakan dirinya sebagai Kristus, dan dia meniadakan semua agama di dunia. Dia mendamaikan Israel Arab, dia bisa mendirikan yaitu yang disebut dengan Bait Allah tribulasi. Kalau kamu sekarang pergi ke Yerusalem, Bait Allah yang tadi disebut Yesus sudah diruntuhkan tahun 70 oleh Jenderal Titus. Sampai sekarang orang Israel tidak punya Bait Allah di Yerusalem. Dan Antikristus itu kamu tahu siapa? Menurut kitab Daniel, dia akan menaklukkan seluruh dunia. Kalau kamu baca nanti ya, dalam pasal 6 akan kita bahas besok. Penunggang kuda pertama itu kuda putih. Dia memegang busur, tidak memegang panah. Dia berhasil menaklukkan seluruh dunia. Jadi tidak ada lagi yang namanya mata uang rupiah, mata uang dolar, mata uang pound sterling. Nggak ada lagi. Di bawah Antikristus hanya ada mata uangnya dia, satu saja. Jadi nggak ada orang pusing-pusing ya. Dolarnya naik turun ya, 15.000, 16.000, 17.000, 20.000, gak ada lagi. Dia berhasil mendamaikan seluruh dunia. Itu fitur pertama ya, karena dia adalah Kristus palsu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia laki-laki, dia dirasuki setan. Dirasuki apa? Kalau kamu lihat orang tatung, dia dirasuki oleh roh jahat, bukan nenek moyang ya. Jangan salah ya. Karena nenek moyang begitu mati, kalau percaya Yesus naik ke surga, tidak percaya buang ke neraka. Nggak ada cerita dia bisa gentayangan. Kenapa ada dikatakan hantu yang mirip kakek nenek yang sudah mati? Karena roh jahat pandai menyamar supaya manusia itu ditipu. Oke? Kalau kamu lihat orang tatung, dia tusuk ini nggak sakit. Karena ada roh jahat. Masih ingat di Alkitab ya? Ada orang kerasukan roh jahat. 6.000 roh jahat. Dia diikat ya dengan rantai. Dia putuskan. Dia tinggal di kuburan. Tidak pakai pakaian. Terus ambil batu ya. Pukul-pukul diri. Tapi begitu jumpa Yesus, dia tahu. Yesus putra Allah maha tinggi. Kok dia bisa tahu? Orang itu nggak tahu. Roh jahat yang di dalam dirinya yang tahu. Kemudian Yesus usir. Sebelum usir, Yesus tanya, kamu siapa? Dia menjawab, nama kami Legion, 6.000 pasukan. Terus ada babi 2.000. Mereka izin supaya jangan pergi dari daerah Gedara. Dan Yesus bilang silakan. Jadi 6.000 roh jahat itu begitu keluar dari orang itu, langsung masuk ke babi yang 2.000. Dan babi itu terjun ke Danau Galilea, semuanya mati. Jadi di angkasa itu ya kamu tahu ya banyak roh jahat. Nah, kalau orang tatung kemasukan roh. Sekali lagi ya, bukan roh nenek moyang ya, tapi roh-roh jahat. Nah, tapi ini Antikristus kemasukan bukan lagi roh jahat tapi setan. Setannya siapa itu setan?
Setan itu adalah penghulu malaikat, kepalanya malaikat yang bernama Lucifer. Kalau kamu baca Yesaya 14 atau Yeskiel 28, dia sebenarnya ciptaan Allah yang sangat cantik, yang sangat indah, tapi dia sombong. Dia tidak mau lagi sekarang menyembah Allah. Dia minta malaikat-malaikat lain menyembah dirinya. Akhirnya sepertiga malaikat menyembah Lucifer. Dan Lucifer itu dihukum, diusir dari sorga. Dia menjadi setan. Apa artinya setan? Menentang Tuhan. Itu namanya setan ya. Kalau iblis, dia menggoda manusia supaya berbuat dosa. Jadi antikristus itu dirasuki setan 24 jam, membuat dia seorang laki-laki paling pintar, paling hebat, paling berkuasa, dan paling sadis. Paling apa? Sadis. Kamu ingat dalam sejarah, orang Yahudi pernah dibunuh oleh Hitler. Jumlahnya berapa? 6.000. Kok 6.000? 6 juta orang loh. Tapi nanti ya, antikristus ini membunuh lebih banyak orang Yahudi daripada Hitler. Kenapa dia mau bunuh orang Yahudi? Karena orang Yahudi itu oleh iblis mau dibunuh habis di muka bumi ini. Makanya sekarang ya ada bangsa yang ingin membunuh orang Yahudi. Ya, seperti di Iran. Itu di Teheran ada lapangan, mereka ada jam. Jam itu ditulis di situ tahun 2040 mereka berharap semua orang Yahudi di bumi mati semua. Nggak ada orang mau ya orang Tionghoa mati semua, nggak ada, nggak pernah saya dengar ya. Nggak ada orang mau orang Dayak mati semua, nggak ada. Kenapa di dunia ini ada cerita ada orang mau membinasakan seluruh orang Yahudi seperti Hitler? Kalau kamu baca kitab Esther juga loh. Kenapa? Karena waktu Yesus disalib, di atas salib Yesus ada tulisan INRI dalam bahasa Latin, ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani. INRI bahasa Latin itu artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kamu bayangkan ya, Yesus sudah belum jadi raja? Sudah belum? Nanti akan dibahas ya. Yesus sudah jadi raja. Kalau kamu percaya Yesus ya. Tapi dia belum secara de facto jadi raja. Karena dia datang nanti sebagai raja orang Israel. Nah, jadi antikristus itu yang berikutnya. Menurut kitab Daniel ya, kemungkinan besar dia adalah LGBT. Dia laki-laki tapi tidak suka wanita. Kamu lihat antikristus ya, dosanya itu betul-betul banyak. Dan dia diizinkan loh untuk menguasai dunia selama 7 tahun. Akan kita pelajari besok. Ciri khas fitur antikristus. Satu saat dia masuk ke bait Allah yang dibangun di Yerusalem, dia menghapus semua agama. Dan dia katakan seluruh dunia tidak boleh lagi beragama apapun kecuali menyembah saya, antikristus. Dia manusia, dirasuki setan, minta disembah. Yang terakhir, G. Kalau kamu baca, genapi nubuatan tentang Israel. Israel itu pernah tidak punya tanah air, tapi mereka kembali ke Israel tahun 1948. Waktu itu di bawah Inggris, mereka diberi kesempatan menjadi satu negara baru. Mereka punya presiden, punya perdana menteri, tapi tidak punya raja. Siapa rajanya? Yang pernah mereka salibkan akan datang nanti menjadi rajanya. Itu semua A, B, C, D, F, G. Kamu nggak bisa buat apa-apa. Manusia makin jahat, kamu nggak bisa. Oh, saya mau jadi ya guru supaya orang nanti ya menjadi lebih baik. Nggak bisa. Zaman sekarang tuh orang makin hari makin jahat. Kamu nggak bisa buat apa-apa. Terhadap seluruh masyarakat makin hari makin jahat. Yang bisa kamu lakukan adalah E. Mengabarkan Injil supaya orang percaya Yesus. Ekspansi kerajaan Allah. Injil itu nanti akan saya jelaskan, sederhana sekali. Percaya Yesus, dosa kita diampuni. Nanti akan dijelaskan ya. Jadi tandanya ada berapa? 7. A, asli tapi palsu. Kekristenannya asli tapi palsu. B, bangsa, perang lawan bangsa. C, celaka kosmik.
Kalau kamu baca, ya, matahari akan gelap, bulan akan jadi darah, dan gempa, kelaparan dan sebagainya. D. Durhaka, kasih manusia makin dingin. G. Genapi nubuatan tentang Israel. F. Fitur antikristus, itu dijelaskan siapakah dia. Ini yang ditunggu-tunggu dunia loh, menjadi penyelamat dunia. Dan betul loh, diberi kesempatan menyelamatkan dunia, tapi dengan menipu. Apa? Menipu. Tuhan izinkan dia berkuasa 3,5 tahun damai, kemudian 3,5 tahun ketika dia mengatakan seluruh dunia nggak boleh lagi menyembah Tuhan, dan semua orang menyembah dia, dan Tuhan mulai menurunkan tulah yang akan kita pelajari besok, ya, selama 3 sesi. Jadi saya akhiri ya sesi pertama. Sekarang kita mulai dengan sesi kedua. Saya ganti slide-nya dulu. Terima kasih.